Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ba'da maghrib yang bahagia ini. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umatnya akhir zaman. Bapak Ikhwatul Muslimin, menyambung kajian bulan dahulu Al-Baqarah ayat 30 sudah. Ini pas benar nih tentang pemimpin nih, lawan situasi saat ini. Bacakan ayatnya dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, kata Allah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, kata Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mbah itu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Begitu berkata malaikat nih, mereka berkata, mengapa Allah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan, ya malaikat, dan akan menumpahkan darah. Jadi malaikat nih, padahal kami ini, ya malaikat, sudah senantiasa bertasbih lawan pian, ya Allah, dengan memuji dan mensucikan-Mu. Begitu Allah berfirman pulang menyahuti nih, sesungguhnya, ya Allah, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi malaikatnya di sini betakun lawan Allah, mengapa nih pian nih menciptakan makhluk pulang, maka ini kami ini sudah ada nang hari-hari memuji pian bertasbih. Lalu Allah menyahuti, sungguhnya kamu belum mengetahui, ya Allah. Lalu jelaskan sini sikap dan perkataan para malaikat atas diangkatnya Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah. Ini belum menjelaskan sini kada secara umum kita nih nang khalifah nang kita hadapi sehari-harinya dulu. Sungguhnya aja Nabi kan ada hadis sahih, setiap kalian itu adalah pemimpin.
Setiap kita nih, pian ulun mimpin. Dan kalian ya Nabi kena akan dimintai pertanggungjawabkan dengan apa yang kau pimpinnya Nabi. Amun memimpin dalam pemerintahan atau dalam sistem nanggana tuh masih jauh lagi. Nang nyata-nyata lu kita sehari-hari dulu. Kita nih memimpin dalam rumah tangga. Nah, nang ruang lingkup halus dulu. Nang nyata kita alami, ulun alami juga. Sama kita mengalami. Amun nang mimpin nang luas tuh ya bagus lagi Bang ya, cuma ini ulun nang anuakan dulu nang ruang lingkup rumah tangga dulu. Kalau pemimpin nang luas tuh ada ahlinya tuh. Nah, Pak Mas Udi tuh nah situ sidin bidangnya tuh. Ini contoh aja dulu. Ulun tadi khutbah siang tadi di Kapuas. Khutbah di Kapuas lalu masjid itu masih dalam tahap perbaikan siang tadi. Setelah tuntung sholat berkisah nih. Ini perbaikan sumbangan dari Dewan Masjid ya, ini berkisah dulu, kisah tentang kepemimpinan dulu. Sumbangan dari Dewan Masjid ya, jar panitia nih. Tapi sumbangan ini jar sidin, kami yang mengelola perbaikannya. Dananya aja yang diberikan, jadi ini yang mengatur perbaikan apa kami semuaan. Dan kejadian yang sama aja sih ini sekitar 3 tahun yang lalu dapat sumbangan juga dari Kemenak, banyak sumbangannya Pak. Yang 3 tahun yang lalu sekitar 350 juta. Tapi waktu sumbangan yang lalu itu kada diserahkan oleh pemerintahannya ke panitia, langsung berbentuk rehab bangunan. Nah, rehab bangunan. Jadi sidin bekesah tadi mencontohkannya ini bukan yang justifikasi yang kada juga memadahkan sidin bahwa ini pengelolaan ini kan kepemimpinan juga nih. Jadi sidin seandainya tuh nang semalam nang duit 350 juta lawan nang ini kada sampai 100 juta. Lebih baik nang kami kelola ini sidin hasilnya daripada nang semalam. Nah contoh aja nih, contoh. Tapi kada semuaan Bang itu ini contoh aja. Kami kalau mengelola sini nih, nang ini apa kan. Nang waktu semalam ini 2 kali miring, plafon ini sudah 2 kali rombak. Tapi karena bukan kami yang mengerjakan ya lapor aja lawan nang bebuhan diperbaikinya Bang. Cuma ya sampai ini kejadiannya masih cepat lakas miris di sini nih. Nah contohnya tuh. Itu kan pemimpinan yang luas tuh. Yang ini ulun nih ya kepemimpinan yang di rumah tangga aja nih. Nah. Pemimpinan luas tuh memang lebih ganal lagi nih pemikiran otaknya nih. Dijelaskan di sini di tafsir Ibnu Katsir, sikap dan perkataan para malaikat atas diangkatnya Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah. Malaikat tadi kan dengan kata lainnya bertakun nih lawan Allah. Allah Ta'ala memberitahukan tentang karunia yang dianugerahkan kepada anak cucu Adam berupa kehormatan bagi mereka, di mana Allah membicarakan perihal mereka di hadapan para malaikat sebelum mereka diciptakan. Allah berpadah sudah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Maknanya, wahai Muhammad, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat dan ceritakan pula hal itu kepada kaummu. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni suatu kaum yang akan menggantikan kaum lainnya kurun demi kurun waktu dan generasi demi generasi berkesinambungan. Sebagaimana firman Allah, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi ini, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Allah juga berfirman, dan kalau kami berkehendak, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun, generasi-generasi berganti-ganti. Yang jelas bahwa yang dikehendaki oleh Allah bukan hanya Adam saja,
Karena jika yang dia maksud hanya Adam, niscaya tidak akan ada tempat pertanyaan malaikat, mengapa Allah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Jar malaikat nih, malaikat kada tahu lagi kan. Memang kenyataannya di bumi ya bermacam-macam kejadian sampai ini. Artinya di sini ditafsir maksud para malaikat itu bahwa ada di antara jenis makhluk ini yang melakukan perbuatan tersebut. Seolah-olah para malaikat yang mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus atau pengetahuan mereka tentang tabiat manusia. Karena Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada mereka bahwa jenis makhluk ini diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Atau mereka memahami dari kata khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kejaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari berbuat terlarang dan dosa. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Ucapan malaikat ini bukan pertentangan, kada pertentangan, kada. Karena Allah telah menyifati para malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah mendahului Allah. Artinya malaikatnya bertanya aja, bertakun. Kenapa Allah nih pian menciptakan nih makhluk nang bila diulah kena bisa terjadi macam-macam pertumpahan darah, persengketaan, kehancuran di bumi. Sedangkan kami cuma malaikat nih, mun bahasa kita tuh samina wa ta'na sudah lawan pian. Taat sudah lawan Allah. Berzikir aja, bertasbih aja memuji Allah. Tapi ya Allah ya tadi, ikam belum mengetahui lagi nang sepenuhnya. Nah, kayak itu. Sesungguhnya kata Allah, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini ditafsir jelaskan ulang. Artinya ya Allah, aku Allah mengetahui bahwa di balik penciptaan makhluk ini terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada sebagian kerusakan yang kalian sebut tadi. Nah, kalian tidak mengetahui bahwa aku akan menjadikan di antara mereka para nabi, rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka pun terdapat para siddiqin, suhada, orang-orang soleh, orang-orang yang taat beribadah selain yang membuat kerusakan deh. Allah menyebutkan ahli juhud, para wali, orang-orang baik, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Para ulama yang mengamalkan ilmunya ajar Allah. Ditafsir nih. Orang-orang yang khusyuk beribadah dan orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan orang-orang yang akan mengikuti rasul-rasulnya. Ya dalam rumah tangga nih, di rumah tangga khalifah. Ini contoh aja. Sebelum memimpin nangganal kita kan memimpin di rumah dulu. Maka sebaik-baiknya pemimpin di rumah tangga sebaik-baik manusia nih. Ada kisah dulu. Kisah ini sahih. Kisah zaman sahabat. Pernah sahabat berpandiran lawan Umar bin Khattab. Si Fulan tuh baik orangnya aja. Baik gitu nah. Ambah itu sahabat Umar nih menyahuti ya lawan nang si mempadakan si Fulan tuh baik. Nabi pernah mengatakan di sini kategori orang baik tuh 4. Garis besarnya aja bang, garis besarnya. Pernah kayak sapar bersamanya aja di sahabat. Betulakan lawannya nih, betulakan. Begitu pulang,
Pernahkah ikam bermuamalah lo ninya? Bertransaksi lah, apa misalnya jual beli kah atau berbisnis apakah? Mbah itu pernahkah ikam melaksanakan hutang piutang lo ninya? Dan yang keempat, yang paling penting, pernahkah ikam mendengar persaksiannya di rumah oleh keluarganya? Nah, ini paling penting benar. Kategorinya tuh, kalau kita menilai ini, namun sekilas saja itu bisa ya. Karena penampilan, karena apa kan? Karena bergaul satu mat. Kalau nang di rumah nih, persaksian orang rumah nih, ini kada kawadian wakan nang. Dan hadis nang lain pun ada mengadakan juga. Nabi sebaik-baiknya kalian ialah nang paling baik terhadap keluarganya dan terhadap anak istrinya. Jadi kategori orang baik itu kada nilai sekilas saja. Jadi 4 tuh garis besarnya kita kau menilai. Kita pernah berjalanan lawan kawan nih berdua, kawan kita bermalam, kita sapar pernah berjalan bermalam di mana misalnya. Berinteraksi lah. Ya melaksanakan muamalah kan ya juga utang piutang lawan persaksian keluarganya. Bila di antara itu ada yang baik persaksiannya, insya Allah tuh kategorinya tuh kawan sudah baik. Dan itu awal-awal khalifah kepemimpinan ini awal-awalnya ya di situ dulu. Di pergaulan dulu kita. Nang khalifah nang kecil nih. Mun khalifah nang sudah gana tuh kategorinya tuh luas lagi. Ini nang kecil-kecil aja. Di antara kita di pergaulan nih dulu menilai apa nih seseorang tuh bagus kadanya kategorinya di sini dulu. Ada juga perkataan Nabi. Ini penilaian juga nih. Cara menilai seseorang ya Nabi. Apabila baik sholatnya baik. Dan baik lisannya. Nah juga tuh sebutin juga tuh. Nah 2 tuh nyaman aja tuh kategorinya tuh juga. Ada banyak nang kayak tadi dah. Baik sholatnya, baik lisannya. Berarti lisan itu kan pergaulan tuh. Mun ini bisa di lewat ini kan HP kan sama lisan juga tuh. Baik sholatnya. Nah bila 2 tuh baik insya Allah itu kategori seseorang tuh jadi khalifah bagus sudah. Paling kada khalifah di rumah tangga, khalifah di lingkungan. Namun khalifah di pemerintahan itu ganal lagi kan kategorinya ada pulang tuh kriterianya. Napasnya di sini. Sebuah hadis ini sambungannya nih. Sebuah hadis sahih menyebutkan bahwa jika para malaikat naik menghadap Allah dengan membawa amal hamba-hambanya, maka dia akan menanyakan kepada mereka padahal dia lebih tahu tentang keadaan manusia. Dalam keadaan bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Maka mereka malaikat menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan mengerjakan sholat. Hal itu karena mereka datang bergiliran mengawasi kita. Malaikatnya datang bergiliran mengawasi kita. Dan mereka berkumpul dan bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. 2 sholat tuh. Ketika sebagian di antara mereka tinggal untuk mengawasi, maka lainnya naik menghadap Allah dengan membawa amal-amalnya, amal-amal hambanya nih, amal-amal kita. Sebagaimana Nabi bersabda, amal
malam hari diangkat kepadanya sebelum siang, dan amalan siang hari sebelum malam. Jadi subuh itu datang malaikat subuh nih, memadahkan nih orang nih sedang sholat ya, jangan hendak naik nih. Begitu sore pulang, yang hendak naik pulang, memadahkan pulang, lawan hanya datang, ini sembahyang dia sholat nya. Jadi perkataan malaikat bahwa mereka datang kepada manusia ketika mereka sedang sholat dan meninggalkan mereka juga dalam keadaan sholat merupakan salah satu tafsir firman Allah kepada mereka, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah Allah menyauti tadi tuh bahwa ada kebaikan di manusia tadi, bukan hendak kerusakan aja, ada banyak kebaikan manusia, sampai-sampai malaikat disuruh Allah kan. Begitu pulang sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna jawaban Allah kepada mereka, jawaban tadi, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, adalah sesungguhnya aku mengetahui hikmah secara rinci di balik penciptaan mereka. Meski keadaan seperti yang kalian sebutkan itu, namun kalian tidak mengetahuinya. Nah, berarti ya Allah banyak benar kebaikannya penciptaan manusia nih, kadang mulah kehancurannya kada. Tapi kebaikan tadi ya harus kita usahakan. Ada yang sholat sembahyangnya ada. Makanya jangan Nabi sahabatnya pernah bertakun, wahai Rasulullah, nang paling banyak membuat manusia itu ke surga apa? Masuk surga nih. Ya Allah, ialah ketakwaan dan akhlak yang mulia. Nah itu nang banyak ke surga. Begitu pulang, anu pang Rasulullah nang banyak membuat manusia ke neraka bang apa aja? Disebut takun pulang. Lalu jadi Nabi ini dan ini, mulut dan kemaluannya Nabi. Oh berarti kan kuncinya di akhlak nang mulia tadi. Akhlak mulia ini kan ya mulut, ini pergaulan kita kan. Jadi asal muasal untuk kita supaya jadi khalifah nang baik tadi, selain beribadah lawan Allah ya tabiat kita. Tabiat ini bisa bawaan dari keluarga, lingkungan sejak lahir, dan bisa kita usahakan supaya kita jadi khalifah yang baik nih, pemimpin keluarga yang baik. Ya pemimpin keluarga lah dulu. Ada ini memang ada orang tabiat orang tuh lemah lembut, kada penyanyitan, dari asalnya memang ada. Tapi ada juga tabiatnya yang kita usahakan. Kita mengontrol tiap hari supaya kita nih kada penyanyitan, supaya lemah lembut. Dan kita berusaha setiap hari berusaha tuh. Dan itu memang berat. Selain kita berdoa lawan Allah dan kita usahakan diingatkan hari-hari bahwa tabiat yang baik nih, akhlak mulia nih membawa kita ke surga. Ingatkan terus, dipatri dalam hati nih. Dalam hati ya dalam kehidupan nih. Solusinya kayak apa? Ya solusinya tadi diusahakan supaya kawan yang bertabiat yang baik, tabiat lama. Karena ini Nabi yang paling banyak membawa orang ke surga. Selain takwa yang utama sudah, imannya yang utama. Tapi mbak itu Nabi ya berakhlak yang mulia. Adab yang mulia. Adab mulia ini ya adab lawan Allah, adab lawan manusia. Adab lawan Allah ya kayak apa kita beribadah yang baik, yang benar. Lawan manusia ini ya pergaulan. Pergaulan ini ya bisa sifat, bisa lisan. Namun zaman ini ya kita HP, pergaulan di HP ini sama. Kayak apa supaya menjadi suri tauladan, jadi contoh di kehidupan kita. Nah, yang pertama-tama kita supaya menata pergaulan yang baik nih ya belajar di rumah dulu. Akhlak yang baik paling nyaman dinilai itu di rumah. Karena apa? Rumah ini keaslian kita tuh ternilai di rumah. Kalau di luar bisa aja, ulun di luar bisa aja nih tabiatnya diulah-ulah. Kalau di rumah nih aslinya ketahuan di rumah. Nah di rumah nih kita nang berusaha baik, lembut lawan paling kada lawan anak bini dulu. Nih dalam rangka nih kita nih
karena nang inang dibaca nih tadi tentang khalifah kepemimpinan nih, nang nyata ulun dulu juga terus nih menggatok supaya belajar berbaik adab-adab di rumah juga. Selain sumbah sudah nang di luar tuh, adab-adab di rumah tangga kita masing-masing nih sama semuaan. Pergaulan di rumah dulu. Lu ada tadi mencatat tadi di HP. Nah, lu bacakanlah adab-adab pergaulan di rumah. Ini garis besarnya aja, cuma kada mutlak nih. Memang 12 ada 12 nih kriterianya nih. Mengutip dari kitab yang berjudul Adab Fiddin karangan Imam Al-Ghazali. Ada 12 kriteria sifat bergaul yang hendaknya nih kita pelajari dalam rumah tangga. Nah, ini 12 nih garis besar aja, ada bisa aja sama mirip atau beberapa kriteria bisa aja juga. Yang pertama, bergaul dengan kata yang lembut ya Sidin. Dia Imam Al-Ghazali. Bergaul dengan kata yang lembut nih memang amun wayah kita senang bisa aja nyaman aja. Ini wayah ada perbedaan wayah ada perbedaan persepsi kita di rumah tangga ini sehari-hari kan. Nah, itu nang sulit. Tapi karena sudah kita biasakan berkata-kata yang lembut, insya Allah tuh terbiasa kan akhirnya. Di rumah dulu. Nang kedua Yesidin menunjukkan kasih sayang. Hatta sedang sangit lawan bini, sedang marah. Kan bisa ya kan kita bergaul tuh kan bisa aja. Kadang emosi ya pergaulan kah. Tapi itu sifat kasih sayang tuh lemah lembut tuh harus dianuakan terus. Ini ulun nyambut aja Bang lah. Ini masing-masing ulun berusaha juga sama membacakan aja. Dan membacakan dan mudah-mudahan kita kalau mengamalkan. Nang ketiga, bersifat lapang saat tidak ada bantuan istri. Kada setiap rumah tangga nih minum dia bilangkan bini makan kada. Bisa aja kita sorangan minum kaut sorangan makan kaut sorangan. Nah, maksudnya kayak itu. Nang keempat, sering-sering memaafkan istri bila berbuat salah. Itu karena fitrah manusia dah. Ya Nabi, makanya sesungguhnya ya Nabi, perempuan ini adalah tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau berkeras ya Nabi meratakannya maka dia akan patah. Itu di sahih itu. Begitu pulang Nabi mengadakan bilang, sesungguhnya ya Nabi, wanita itu adalah seseorang yang lemah imannya dan lemah akalnya. Kenapa aja sahabat bertakun? Lemah iman, lemah akal. Oh jadi Nabi lemah iman karena dia sering haid, kurang ibadahnya. Dan lemah akal karena persaksiannya tidak dipakai kecuali dengan 2 orang. Nah itu sudah fitrah wanita sudah. Tapi amun kita sering ya bergaul nang mengatakan nang tabiat-tabiat nang lemah lembut lawan bini tadi, amun ada salah-salah itu kurang lebih ya. Dan tidak banyak mendebat istri. Berdebat di sini tidak terlalu berdampak baik. Walaupun kita menang lawan bini berdebat, akhirnya menyakitkan hati bini. Ini Imam Ghazali memadahkan. Nang keenam, ini walaupun kita kada semuaan kawa, cuma garis besarnya aja kita kawa memalakan, insya Allah dah tuh itu menjadi seorang khalifah yang baik. Itu ciri-cirinya tuh. Ciri-ciri kita anak jadi khalifah yang baik. Ini nasihat nih ulun karena juga, kita semuaan karena juga. Memberi janji yang baik, yang keenam nih. Maksudnya sini membiasakan hal-hal yang baik.
kepada istri bepanderne nang baik, memberi hal-hal yang positif lawan bini ini, keinginannya kita kayak ini kayak isuk kayaknya lah. Nah, ini motivasi terus. Nang ketujuh pulang menjaga harta istri. Oh, ini misalnya ada mahar, so, nih. Ini insya Allah kau aja semuanya juga. Nah, nang kedelapan memuliakan keluarga istri. Nah, ini penting nih. Bila kita dibawa belang lakas kepada keluarga kita aja, kada kepada keluarga bini lakas juga. Nah, itu maksudnya memuliakan kita. Ini ada juga lawan keluarga laki aja kita ini baik, keluarga kita aja, keluarga bini kurang. Nah, padahal jangan dibedakan sama. Begitu pulang selalu bersemangat bergaul lawan istri. Nah, yang ke-10 nih tidak pelit terhadap istri. Tidak pelit. Yang ke-11 menjaga keluarganya. Ini dalam hal pergaulannya dulu, belum dalam keimanan lagi nih pergaulan. Yang ke-12 menjaga istri kita. Nah, ini yang penting nih. Ini dalam kaidahnya menjaga keimanannya, menjaga keluarga kita dari keimanan. Makanya aja Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nah, jagalah anak bini kita nih. Ini yang paling penting ini, Bang, memang. Jagalah anak bini keluarga kita dari api neraka. Nang bahan bakarnya batu. Nang panas, nang keras. Nang utama ini memang menjaga kita. Agama nih, keimanan nih semuanya. Menjaga perilaku, tabiat, menjaga sholatnya, menjaga semuanya. Ini tanggung jawab kita sebagai laki. Nah, makanya itu jadi pemimpin di rumah tadi. Tapi jadi menjaga ini kada kau terlaksana, ampun tabiatnya tadi kita kurang baik. Ngalih menati bini kalau tabiat kita keras, kasar tabiatnya. Nah, memang kuncinya ini tadi, yang ke-12 kuncinya semua memang kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini itu paling penting, nomor 1 itu. Cuma menjaganya tadi dengan adab-adab yang mulia. Nah, dari 12 tadi, yang 12 ini kuncinya. Yang lain tadi itu adab-adab yang mulia supaya yang 12 tadi tercapai. Jam 19.21 dah. 4 menit lagi. Ini kenapa semua nih mudahan ulun kena juga nih padahal nih. Lawan nang sayat aja hanya padahal nah ayat 30 aja tentang khalifah, dan maka nang kita bahas nih anu bener nih, ruang lingkupnya halus bener nih. Lawan ulun memang kada kawa juga ngomong luas lain bidangnya kada sanggup juga ulun nih nang luas bener nih. Kawan nang keluarga nih ya. Mudahan nah ini kita nih kawa mamalakan semua nang ruang lingkup halus tadi. Dengan adab-adab yang mulia tadi. Nah, sudah tercapai nih 12 nih sudah. Mudahan kawa mengamalkan. Nih ulun nih karena membawa Quran tadi nah. Quran bawa lawan nih. Ini memberi pertanyaan nih. Tanyaannya mana aja ulangannya mana aja? Soalnya yang kaitan khalifah tadi. Jan Nabi tadi hadisnya tadi kan yang mana aja? Yang paling banyak mau ulah manusia ke surga tadi 2 loh tadi tuh. Apa tadi 2 tadi? Sebutin aja jawaban. Jan Nabi tadi kan takwa lawan nah ujur tuh akhlak nang mulia. Tapi mudah-mudahan kita kalau memalakan semuaan. Ya
karena diingat-ingat akan terus kan kita lah. Jadi insya Allah nih pergaulan nih, oh ingat nih akhlak nang mulia nih, oh akhlak nang mulia, oh akhlak nang mulia. Nah kan itu walaupun ringan itu cuma amun diingat-ingat akan terus, itu insya Allah tuh jadi kita tertekan jadinya. Karena penting benar akhlak nang mulia nih, penting benar. Selain takwa deh, takwa itu nang utama bang takwa itu utama. Mulia akhlak nang mulia, mau kada bertakwa, kada beriman kada kawa. Tak kawa. Nomor satu itu dulu. Emang cuma nang ketakwaan tadi supaya kita kawa menjadi contoh di keluarga. Nah itu kuncinya melembutkan hati-hati orang ini dengan akhlak nang mulia. Makanya Nabi diturunkan kan turun ke tidaklah akunya Nabi nih ke bumi ini kecuali hanya menyempurnakan akhlak ya Nabi. Nah jangan itu Nabi madahkan itu amun nang sholat sembahyang anu puasa ini tahu dah semua kita tahu insya Allah tahu sudah. Cuma mengamalkan ini akhlak nang mulia ini ngalih benar disebujur ulungin ngalih juga sama aja semua ngalih ya. Cuma karena kita diingat-ingat akan harusnya mudahan kawa jadinya begamat kita akhlak nang mulia nih ya tolong terimakan juga mudahan berkah kan. Yang kata Qurannya mudahan terbaca lah. Ini HP-nya mudahan terpakai. Nah, ulun jadi amal jariah juga. Amin. Tutup aja lah. Tutup. Istighfar masing-masing. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.